master class kedua hari ini dengan judul temanya adalah Empower Women, Empower Nations. Kita tahu bahwa wanita itu tidak bisa dikatakan bahwa wanita itu lemah, tapi wanita itu sesungguhnya punya kekuatan yang luar biasa. Jadi untuk semua para wanita-wanita hebat yang ada di sini, kita akan mendengarkan dari dua narasumber. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Audrey Clarissa yang akan memoderatori acara hari ini. Saya adalah Ketua Kesehatan dari RAPI. Saya sendiri banyak dikenal sebagai aktivis di dunia kesehatan, khususnya di dunia farmasi sejak mahasiswa sampai saat ini. Dan juga saya dalam perjalanan saya sebagai seorang apoteker, saya juga mendirikan perusahaan industri farmasi, dan dari sana saya tetap secara konsisten terus menyuarakan kepentingan dunia kesehatan. Nah, di sini hari ini kita akan mendengarkan dari dua orang yang sangat luar biasa. Karena kita tahu kalau kita mau mengubah negara ini, tidak mungkin wanita tidak dilibatkan. Ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan mendengarkan dari dua narasumber. Yang pertama adalah Laura Mulyadi, dan kemudian adalah dari Ibu Livia. Berhubung waktu kita sangat terbatas, jadi saya akan langsung aja supaya kita tidak berlama-lama lagi. Saya perkenalkan pembicara pertama kita, Laura Mulyadi, adalah seorang model, mentor, entrepreneur, aktivis, dan juga penulis. Jadi lengkap nih. Laura memulai karirnya sebagai model di Amsterdam dan bekerja sama dengan banyak desainer dalam dan luar negeri. Beliau seorang pengusaha mulai dari industri makanan bahkan hingga ke pendidikan. Ketertarikannya sebagai mentor dimulai sejak muda, dan saat ini Laura adalah pencetus dan direktur dari Gerakan Matahari dari Timur, gerakan kebersamaan untuk melestarikan wastra, budaya bangsa, dan pemberdayaan perempuan dan anak mengikuti arah kembang zaman. Untuk itu, mari kita undang Laura untuk bisa memberikan share presentasi. Selamat sore perempuan dan laki-laki hebat, apa kabar semuanya? Baik. Kayaknya kurang ya, kabar ini kurang. Apa kabar semuanya? Baik. Syukur pada Tuhan, semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Laura Mulyadi. Saya adalah founder dari Matahari dari Timur. Matahari dari Timur adalah sebuah gerakan kebersamaan untuk melestarikan warisan wastra, budaya bangsa, pemberdayaan perempuan dan anak dengan mengikuti arah kembang zaman. Sebelumnya kakak-kakak, mungkin sebelum saya cerita sedikit biar nggak ngantuk nih, boleh dikasih video gambaran apa yang kita lakukan. Matahari dari Timur itu sebenarnya gerakan kebersamaan untuk pelestarian dari warisan wastra dan pemberdayaan perempuan. Kami itu mencoba untuk menggabungkan dengan cara yang kekinian, baik itu dari seni, dari fashion, dan juga dengan teknologi. Intinya kita ini bangsa yang besar dengan budaya yang tinggil ya. Sayang kalau tidak diantisipasi ke arah mana sih pertumbuhannya. Karena kalau kita ngomong soal budaya, itu tidak terlepas dari memang waktu. Kita itu terlahir tidak pernah bisa meminta di mana. Tapi satu yang kita semua miliki secara adil adalah waktu. Gerakan Matahari dari Timur ini menjaga budaya kita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari situ kita bisa menilai ulang apa yang telah terjadi di dunia ini. Fondasi harus kuat, akarnya harus kuat, tapi kita kasih sayap juga supaya mereka bisa berkembang, terbang jauh kemanapun boleh, tapi kita masih punya akar yang kuat. Kedewasaan diri, kecintaannya, kembali lagi diri kita sendiri. Mau berkarya untuk hari ini atau stop atau ke depan. Dan dari waktu itu ada yang namanya kemarin, sejarah, hari ini apa yang kita lakukan, dan esok, terutama untuk Indonesia. Terima kasih. Jadi hari ini sedikit aja yang akan saya berikan adalah saya ingin mengajak bersama teman-teman untuk melangkah lebih jauh. Jadi saya yakin teman-teman semua punya mimpi, punya harapan, dan punya rasa ingin tahu gimana sih saya bisa melangkah lebih jauh untuk diri dan untuk negeri. Ya, jadi ini adalah gerakan kebersamaan. Kami adalah sebuah komunitas di mana kami bergerak untuk melestarikan warisan wastra, budaya bangsa, dan pemberdayaan perempuan serta anak dengan mengikuti arah kembang zaman. Ini boleh di next. Jadi ini adalah susunan dari Matahari dari Timur. Kami awalnya adalah semua sukarelawan.
mayoritas kami adalah seniman-seniman Indonesia dari berbagai usia, di mana saya sebagai founder dan executive director yang semua ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada Kompas, tidak ada advisor. Yang memang kebetulan advisor kami adalah Karina Yunardi dan Aura Chandra yang bergerak dalam bidang seni, dan mereka kebetulan laki-laki. Jadi di sini kami tidak melihat gender. Jadi di mana kemampuan mereka dan apa yang mereka bisa berikan. Dan untuk tim kami, kenapa kami adalah terdiri dari 7 perempuan? Karena memang awalnya yang menyentuh gerakan kami adalah Lombok. Jadi sayang sekali kita sekarang berada di tahun 2024, di mana mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kita kehilangan di tahun lalu itu sekitar 5-7 motif Lombok. Jadi sudah tidak bisa ditemukan lagi. Di sanalah, jadi saat saya mencetuskan gerakan ini, itu karena kebetulan saya bergerak dalam bidang edukasi sebenarnya. Dan di situ ada pembicaraan di mana, oh motif Lombok akan punah nih, tidak ada yang meneruskan, karena orangnya sudah akan meninggal. 7 adalah angka yang disakralkan di Lombok. Entah kenapa tiba-tiba muncullah perempuan-perempuan hebat yang teman-teman semua bisa lihat di sini. Ada Melinda, Athena, Exi, Putri, Christina, Nita yang tersebar di belahan dunia. Baik ada yang di Eropa, ada yang di Indonesia, dan tidak semua ada di Jakarta ya, ada yang di Surabaya. Itu kita bersama membentuk suatu gerakan yang bernama Matahari dari Timur. Ini langkah pertama kami di mana kami mensosialisasikan kepada 100 perempuan untuk mengenalkan. Jadi kadang-kadang kita berasa, oh iya, kita pakai kain itu kalau hanya ada kawinan, siapa yang begitu? Kalau ada kawinan saya pakai kain. Atau misalnya, aduh, malah ada yang nggak punya kain mungkin. Atau ada, oh turunan dari orang tua. Tapi ada alasan-alasan di mana kita hanya mau menggunakan kain karena. Karenanya ini yang kami coba untuk sosialisasikan, bukan karena, tapi karena aku mau. Di sini kami mencoba mensosialisasikan motif-motif kain kepada 100 perempuan dari latar belakang yang berbeda lewat social media movement, di mana mereka bisa gunakan tanpa mengurangi nilai ataupun norma-norma sosial. Suka masak, boleh kok kita hadirkan. Kalau kita suka apa? Kita suka foto, boleh. Atau misalnya kita fotografi dan lainnya. Setiap kain itu bisa, atau motif, itu bisa punya relevansi terhadap hidup. Next. Ini adalah pertama kali kami membuat pagelaran seni yang mengambil esensi mengenai seni dan budaya dan isu yang diangkat saat itu. Kebetulan mayoritas dari kami adalah dari sisi dunia model, fashion, dan entertainment, hiburan. Di mana orang banyak memandang sebelah mata, oh model, oh jalan doang, udah. Oh paling dia nggak makan, oh paling dia gini, gitu. Padahal sebenarnya sisi dari seniman adalah kelanjutan dari ekosistem sebuah kebudayaan. Di sini, kami memilih Puro Mangkunegaran sebagai tempat pertama kami untuk melaunching mengenai motif-motif Lombok yang dikerjakan oleh daerah-daerah lain. Berikutnya kami menggunakan maestro-maestro. Kenapa? Karena kami menyuarakan, dan inilah yang dibilang setiap gerakan kami mengaplikasikan teknologi. Di sini kami mencoba untuk mengaplikasikan menggunakan karya-karya dari maestro. Kita boleh terinspirasi, tidak boleh mengcopy. Itu sangat berbahaya. Nah, disinilah kami menggunakan maestro-maestro untuk yang telah berkarya untuk Indonesia baik secara global maupun internasional lebih daripada 20, 30 tahun, 40 tahun bahkan. Contohnya Mama Gea, Mas Didi, ada Joshua Irwandi. Mungkin teman-teman banyak yang belum kenal, tapi Joshua adalah salah satu fotografer Indonesia yang meraih penghargaan internasional untuk fotografi. Nah, di sini kami juga membawa 3 budaya. Ibu Rusini, beliau adalah maestro tari. Lalu Dea Vandari, maestro tari dari kontemporer, dan dia tanya di mana ia menggunakan jazz ballet tapi menggunakan tradisional. Nah, kami mengaplikasikan kebudayaan itu generasi per generasi. Tidak ada batasannya selama kita tidak mengurangi norma-norma yang pernah ada. Ini dilakukan di Museum Nasional dengan curated art marketplace, di mana karya-karya ini itu semua bisa di trademarking. Jadi misalnya kakak-kakak semua punya karya,
karyanya itu bisa untuk tidak di-copy. Gimana caranya? Kita trademark it. Di sini kita memberikan satu platform untuk mengajarkan kepada generasi-generasi apa yang kita ciptakan itu punya nilai dan itu bisa di-trademark. Tidak hanya misalnya karya bangku di-trademark, obat di-trademark, no, karya seni bisa di-trademark. Inilah yang kita lakukan. Ini contoh karyanya, next. Ini kami mengajak 100 perempuan Indonesia dengan kisah yang berbeda, kembali lagi lewat sosial media. Kenapa? Karena kita hidup di dunia sosial media, di mana kami mengajak perempuan-perempuan dari belahan dunia manapun, perempuan Indonesia, dengan kisah dan ceritanya masing-masing. Kadang orang suka berpikir, oh ya dia ibu rumah tangga, apa sih gunanya? Ya dia ibu rumah tangga doang. Tidak. Ada bagian-bagian lain di mana kita bergerak. Itu yang kadang orang lupakan. Bahkan kadang kita sendiri lupakan. Di sini kita, dan kadang-kadang orang memandang sebelah mata. Oh iya, dia mana bisa sih ngerjain lighting? Lighting kan, karena saya orang fashion ya, orang panggung. Lighting biasanya laki-laki. No, kita ada perempuan Indonesia, satu yang hebat. Sampai saat ini Mbak Inat Leimana. Itu dia adalah director yang bikin show terbesar di Indonesia. Bahkan beliau adalah cucu dari pahlawan Indonesia. So di sini kami mengajak dari banyak sekali insan Indonesia yang mungkin orang belum kenal. Untuk paling tidak kita sendiri mengutarakan, berani untuk bicara apa yang telah saya lakukan, dan saya mengapresiasi dan agar semua orang bisa paling tidak tahu apa yang saya lakukan. Next. Ini adalah karya yang kami bikin, social media movement dari berbagai usia di Italia, Spanyol, dan England dengan berbagai latar belakang. Ada yang kelahiran tahun 20, ada yang adalah seorang apoteker seperti kakak. Ada yang next. Ini kebetulan anak saya yang adalah percampuran darah. Jadi memang banyak dari sisi mereka dari berbagai bidang itu kain-kain yang mereka gunakan dan motifnya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dalam hidup. Jadi jangan anggap kain itu jauh, motif itu jauh dari kita, tidak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan itu semua menjadi satu. Ini kami bawa di Italia. Ini berikutnya untuk karya gemilang, kami terjun langsung mendidik anak-anak jalanan, memberikan kelas-kelas gimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Ini gambarannya, dan ini adalah anak-anak, dan contohnya ini kita berikan tidak hanya kelas bahasa Indonesia, tapi ada kelas bahasa Prancis oleh Maria, ada kelas bahasa Korea. Kami mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, dan paling tidak satu, kalau dari saya itu satu, berani aja dulu bermimpi. Kalau mimpinya belum berani, kamu mau ngapain? Gitu. Kenapa kita mentargetkan anak-anak dari berbagai kalangan, anak-anak? Karena kenapa? Mereka adalah generasi bangsa. Next. Ini untuk anniversary kami mengajak 500 insan muda Indonesia yang tersebar dimanapun mereka berada untuk membuat suatu kolaborasi karya seni dalam bentuk Cinta Aku Indonesia yang dilakukan di Aloha Pik 2 Pasir Putih, membawa karya Lombok. Next. Nah, ini adalah salah satu langkah yang paling penting. Kenapa judulnya 21st September? Ini adalah launching dari Genbi, generasi berbudaya. Sekarang ada krisis generasi, di mana lintas generasi itu sangat terasa sekali. Oh, kamu kelahiran tahun berapa? Lulusnya tahun berapa? Oh, kamu nggak ngerti aku. Orang tua mana bisa ngomong kayak gitu. Tapi di sini saya dan teman-teman mencoba untuk membangun suatu generasi di mana kita tidak melihat di mana kamu dilahirkan, kapan kamu dilahirkan. Nggak dilihat itunya. Berapa uang yang kamu punya di bank account? Enggak, itunya enggak. Genbi, generasi berbudaya. Ini adalah insan-insan muda Indonesia yang telah terjun dan telah melakukan sesuatu untuk negara. Mereka bisa, mereka mulai dari awal, dari student juga, sama kita juga bisa. Bukan berarti mereka itu, oh iya dilahirkan spesial, tidak.
Dan bukan berarti, oh kamu sama aku gapnya jauh. Tidak, generasi berbudaya adalah generasi di mana orang itu berani bermimpi, berani bilang, I wanna be myself. Berani untuk bilang, saya mau berdaya. Berani untuk bilang, kalau berdaya berarti saya harus berkarya. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Di sini kami launching Gen B, generasi berbudaya. Ini contohnya kami melibatkan, di sini itu kami tidak membatasi undangan, jadi ada dari usia 5 tahun, 3 tahun bahkan ya waktu itu ya, 3 tahun sampai 78 tahun kami buka, dan kami melibatkan karya-karya bersatu bersama lewat generasi berbudaya. Karya berikutnya, inilah contoh apa yang telah kita lakukan, karena kadang-kadang orang merasa, oh, apa yang kita lakukan berhenti di sini saja. Oh, aku nggak mau jadi model. Contohnya aku ya, aku nggak mau jadi model. Anakku mungkin bilang gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Esensinya apa? Apa yang kita lakukan hari ini yang bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ini adalah lambang kemarin, hari ini, dan esok. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, setiap harinya, apa yang kita katakan hari ini, setiap harinya, itu berlanjut. Kali ini spesial untuk langkah Desember di tahun lalu, kebetulan kami menggunakan social media movement laki-laki. Tahun sebelumnya kan kami menggunakan perempuan, tapi ini suara laki-laki. Bagaimana laki-laki melihat perempuan? Hari Ibu kadang-kadang mungkin teman-teman mikirnya, oh iya untuk yang punya anak aja atau yang pernah hamil. Tidak. Hari Ibu adalah hari untuk merayakan pergerakan perempuan. Perempuan berani. Bukan karena kita pernah hamil, bukan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman dari berbagai bidang untuk bercermin, melihat, merefleksikan diri. Apa sih peran perempuan dalam hidupnya? Dan apa yang mereka harapkan untuk perempuan? Di sini movement kita melibatkan laki-laki untuk perempuan. Next. Kembali dengan generasi berbudaya, kami mengadakan banyak sekali youth development workshop, di mana itu untuk membangun kreativitas, keterampilan anak-anak, baik dengan keterbatasan maupun dengan kelebihan yang mungkin tidak mengenal sesuatu yang dengan keterbatasan. Next. Ini kebetulan proyek tahun ini yang kita lakukan, kebetulan di tahun ini kami memfokuskan di beberapa daerah timur, ada Papua dan ada Sumba, terutama Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Ini adalah trip yang kami lakukan di Papua dan kami terinspirasi untuk membuat suatu karya seni yang dipamerkan di Denmark, Copenhagen, di depan 16.000 orang dengan tema generasi berbudaya untuk menampilkan sebenarnya tuh seperti apa sih Indonesia yang tidak dikenal, yang hanya kadang-kadang orang tahunya lewat berita. Nah, inilah kami buat dan kami kemas dalam bentuk seni yang sempat ditampilkan di New York, dan yang di sebelah kiri dan beberapa teman ini adalah yang terlibat itu yang di Copenhagen. Ini yang untuk Sumba. Jadi kalau untuk Sumba nanti mungkin teman-teman bisa lihat apa yang kami lakukan, karena sekarang semua orang kalau misalnya ditanda Sumba pasti teman-teman tahu semua ya, Nihi, teman-teman tahu mungkin pantainya ya kan. Tapi kalau kainnya apakah teman-teman tahu? Bahkan sedihnya adalah seperti ini, kalau kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, gimana kalau kesempatannya dari perempuan aja belum ada, kita nggak usah ngomong gender laki-laki ya. Tapi contohnya di Nihi, itu kain yang ditampilkan adalah dari Sumba Timur. Kenapa? Karena di media sosial atau di TV, itu yang dipakai Sumba Timur. Sumba Barat itu seperti yang aku pakai, ini adalah motif mamuli. Mamuli itu motif khusus untuk perempuan sebenarnya, penghargaan tertinggi untuk perempuan yang diadopsi dari awalnya mereka bikin aksesoris. Kenapa? Karena bentuknya seperti rahim, gitu loh. Sayang sekali kalau teman-teman orang-orang wisatawan luar negeri datang punya uang mau beli, motifnya yang beli Sumba Timur. Perempuan-perempuan Sumba Barat gimana? Inilah yang kami lakukan dengan mengajak para seniman untuk lewat karyanya apa nih yang kita bisa berikan. Buatlah kami namanya Senandung Sumba, Perjalanan Kain dan Kehidupan, yang kami tampilkan di Festival Depopoli di bulan ini dan bulan depan. Next. Kebetulan Mama Fajar, suamiku juga tahu, karena kebetulan bertemu, Mama Fajar
Dan mama-mama ini adalah pembuat kain ini. Jadi kalau ditanya relevansinya apa sih Laura? Relevansinya yang aku bicarakan hari ini, karena aku kebetulan ada di sini. Mereka kebetulan nggak bisa ngomong di sini. Gitu. Relevansinya, apa yang aku omongin, itu adalah suara mereka. Aku hanya jembatan untuk sampai di kalian. Jadi sebenarnya ini bukan suara aku hanyalah media untuk membawa suara-suara dan karya-karya perempuan ini yang teman-teman lihat ini bukan foto ambil ya, ini foto yang teman-teman tadi lihat sebelumnya. Ini benar-benar mereka yang ambil. Nenek, mama, misalnya mereka panggilnya mama ya, mama, semua mama, itu semua motif yang buat nih perempuan, tidak ada motif laki-laki. Batik mungkin yang teman-teman tahu, karena batik mungkin lebih dipublikasikan ya. Batik itu banyak laki-laki yang membuat motifnya, ya, dari kerajaan dan lain-lain. Itu karena budaya. Tapi kalau di daerah timur itu banyak perempuan yang bikin. So ini relevansinya sangat ada. Next. Oke, terakhir dari saya, kain dan kehidupan. Filosofi kain dan kehidupan itu berhubungan sangat dekat dengan kecerdasan emosional. Kenapa? Karena dalam setiap kain ada motif-motif yang bisa membangunkan kita. Kita mau apa? Berikutnya, makna kain itu apa? Roda ekonomi masyarakat. Semua juga tahu. Kalau misalnya dibeli, ibaratnya gini. Kita kan perempuan, ibu-ibu ngurus ekonomi keluarga ya. Kita tahu, dibanding kita beli sesuatu untuk ego kita, kalau kalian beli kain, kalau kalian beli yang lain, itu kalian tidak hanya menghidupkan satu orang, satu perempuan, tapi satu keluarga untuk 1 bulan, untuk generasi berikutnya. Dan kain ini, itu tidak luntur. Ini bisa diturunkan. Dan kain, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, tapi kain adalah lambang dari perdamaian. Perempuan bedanya dengan laki-laki, mau kalian bicara diplomasi, kita itu memikirkan perdamaian. Kain adalah lambang secara tangible. Keberlangsungan suatu bangsa itu pasti. Karena contohnya kita sudah kehilangan motif-motif Lombok. Yang tadi aku bilang, karena kita telat bergerak. Relevansi untuk diri, asa cipta rasa karya karsa. Pendek aja karena waktu aku sebentar. Contohnya gini, kalau misalnya deg-degan gak sih ngomong di depan kalian? Aku jujur deg-degan ya. Tapi mau ngomongin apa sih? Apalagi dengan Ibu Livia, dengan kakak semua. Deg-degan iya. Tapi apa asa aku? Apa aspirasi aku? Aku ingin mengutarakan apa yang aku pelajari dari mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, ayo kita perempuan, kita bisa berani bersuara, berkarya, berdaya. Itulah kenapa aku pilih kostum ini hari ini. Baju ini adalah karya memang dari laki-laki, tapi yang memilih tema sebagai faithfulness, kesetiaan. Perempuan itu sangat dekat dengan setia. Karya ini adalah karya dari barang bekas sebenarnya. Dijadiin satu di tangan desainer menjadi sesuatu yang baru. Kita bisa berkarya. Siapa ibu-ibu di sini yang nggak pernah bikin karya buat anaknya? Aduh, ada apa yang di rumah saya bikin? Ada pasti. Di sini lambangnya Mamuli. Jadi kalau mungkin aku berharap ibu-ibu tidak tahu hari ini, kemudian akan tahu kenapa ini adalah lambang Indonesia untuk diri kita, perempuan. Ya, lambang tertinggi. Lalu merah apa? Saya pakai lipstik ya. Ini adalah darah, di mana itu akan terus berkelanjutan. Apa yang kita lakukan itu berlanjut. So, itu relevansinya untuk diri ada. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu punya relevansi terhadap kehidupan kita dan kelanjutannya. Kain sebagai lambang identitas bangsa. Kenapa kita pakai kain kalau kawinan? Kenapa kita pakai kain kalau ke acara kenegaraan? Mungkin taunya, oh karena kita harus, bukan. Karena memang sebenarnya itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kemarin, yang orang tua kita kasih tahu, hari ini ada beberapa yang pakai, dan hari ini teman-teman terima kasih sudah mendengarkan saya. Dan esok saya berharap dilanjutkan kepada teman-teman yang dekat dengan hati Anda. Ini generasi berbudaya yang tadi saya udah bilang. Next. Ini terakhir dari saya. Cuma ada satu pertanyaan aja, nggak banyak. Satu. Aku bisa apa? Berikutnya, aku bisa, aku mau, aku bangga, aku Indonesia. Tapi pertanyaannya cuma satu. Yang saya minta untuk teman-teman bawa pulang. Aku bisanya apa? Semua orang bisa. Jadi nggak mungkin nggak ada orang yang nggak bisa.
Setiap peran itu penting. Pulang bawa ke rumah punya anak, bisa ajar ke anaknya. Saya bisa ngejahit, oke, kira-kira ada kain-kain bekas apa yang bisa saya pakai? Oh, saya penulis. Boleh deh saya coba cari inspirasi, kira-kira motif kuda tuh apa sih? Misalnya saya penulis untuk majalah laki-laki, boleh, nggak masalah, boleh. Saya mungkin bidang fashion, boleh. Kenapa nggak pakai motif kuda? Karena kenapa? Kuda lambang keberanian, keagungan, gitu. Aku bisa apa? Aku bisa. Aku mau yang berikutnya. Step ini aja. Aku bangga. Aku Indonesia. Kesatuan dari ikrar diri sebagai kita anak negeri. Satu langkah dari satu insan bisa dan berdampak pada keberlangsungan satu negeri. Terima kasih. Mari mengenal, mencinta, melangkah untuk negeri. Terima kasih Laura untuk inspirasinya yang begitu luar biasa. Bagaimana kita penting sekali bahwa ternyata sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Kita harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Tadi saya suka sekali yang disampaikan. Kita harus berani bermimpi. Para wanita-wanita yang ada di sini, ayo kita harus berani bermimpi. Dari dulu kita punya peribahasa di Indonesia, mimpi jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Kalau saya dari kecil selalu nggak setuju dengan peribahasa itu. Saya selalu bilangin, kalau mimpi setinggi mungkin. Kenapa? Sejatuh-jatuhnya saya masih lumayan tinggi. Dan selain itu juga kita harus ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kalau mimpinya kecil, agak sedikit melecehkan Tuhan kalau menurut saya. Kita bisa melakukan sesuatu. Jadi tadi semoga kita terinspirasi, tapi inspirasi kita nggak selesai sampai apa yang kita dengar dari Kak Laura ini. Kita akan dengar lebih jauh dari Mbak Livia. Siapa Mbak Livia? Mbak Livia adalah seorang dokter, seorang psikolog lulusan Universitas Indonesia yang kemudian memperoleh berbagai beasiswa di Eropa dan Amerika Serikat. Beliau sejak dahulu aktif dan gigih memperjuangkan isu kekerasan berbasis gender, khususnya dalam hal pemulihan trauma. Jadi bukan hanya kekerasan, tetapi pemulihan trauma. Beliau terlibat dalam berbagai proyek kekerasan, termasuk yang digagas oleh PBB, UNIFEM, UNFDA, dan menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Bu Livia mendirikan Yayasan Pulih sejak tahun 2002, dan saat ini beliau juga adalah PLT Direktur Eksekutif Yayasan tersebut, yang merupakan pusat pemulihan dan penguatan psikososial bagi masyarakat kurang mampu. Terdapat 3 center saat ini, center yang untuk bantuan psikologis bagi yang kurang mampu, social enterprise bagi yang mampu dan juga perusahaan, dan juga yang ada di Aceh adalah untuk pasca tsunami. Selain itu juga direncanakan akan ada 2 lagi yang akan didirikan di Bali dan di Papua. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan lebih jauh dan mari terinspirasi dengan Mbak Livia. Silakan Mbak Livia. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Sepertinya kita perlu sedikit stretching. Boleh nggak kita berdiri sejenak, kita stretching dulu. Bisa stretching ke kiri, bisa stretching ke kanan. Karena kalau terlalu lama duduk, ini bisa seperti kakak ini. Stretching ke atas juga. Soalnya kalau terlalu lama duduk itu nggak bagus ya. Jadi kita perlu selalu setiap setengah jam untuk berdiri dan bergerak. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Dari inspirasi dari Laura ya, luar biasa. Kalau Laura mengekspresikan cintanya kepada negeri lewat warisan Nusantara, yang juga saya adalah penggemar, gitu. Kalau saya mengekspresikan cinta terhadap negeri melalui program-program pemulihan, terutama untuk korban kekerasan. Perempuan dan anak menjadi banyak sekali korban kekerasan. Did you know? 1 di antara 3 perempuan, ini global ya, statistik global, itu pernah mengalami kekerasan. Saya kebetulan menjadi salah satu fasilitator global di Organisasi Kesehatan Dunia di WHO. Kami di training selama seminggu di Jenewa, dan itu yang kami dengarkan dari seluruh dunia, dari Australia, dari Amerika, baik utara maupun Amerika Selatan, dari Asia, dari Afrika. Perempuan dan anak banyak yang menjadi korban kekerasan. Kita tidak bisa bicara
tentang produktivitas, Laura. Kalau perempuan tidak bebas keluar dari rumah, tidak bebas untuk bisa mengekspresikan diri, terlalu banyak pagar-pagar psikologis yang ada di luar sana yang harus dilempati oleh perempuan. Seringkali zaman dulu kan, dan sebenarnya nggak terlalu zaman dulu juga sih, zaman sekarang juga masih ada nih yang seperti itu. Sampaikan bahwa perempuan cuma dapur, kasur, dan sumur. Nggak banget kali ya. Jadi saya ingin yang hadir di sini untuk bisa pulang dari sini mempunyai ini ya, kepedulian untuk sekitar. Karena ternyata kalau misalnya 1 di antara 4 perempuan ini, survei pengalaman hidup perempuan Indonesia yang baru keluar Oktober 2024 kemarin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu bahwa 1 di antara 4 perempuan pernah mengalami 1 bentuk kekerasan minimal sekali dalam hidupnya. Nah, ini kalau perempuan Indonesia berapa? Setengah dari 270 juta jiwa, itu berarti dari 135 juta orang, kalau 1 di antara 4 itu jumlahnya kan luar biasa. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat itu, dan juga sebenarnya melihat bahwa next, women's rights are human rights. Dan ini sudah disampaikan di konferensi Beijing ya, tahun 95. Jadi tahun depan ini sudah 30 tahun setelah konferensi Beijing. We call it Beijing Plus 30 gitu ya. Dan si Beijing Declaration and Platform for Action ini melibatkan ya hampir seluruh negara di dunia. Dan next kita melihat apa saja sih yang dibicarakan. Ada tema-tema yang kemudian muncul. Dan saya akan highlight tentang violence against women sebenarnya. Karena violence against women itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu menghambat perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Perempuan jadi, dan oleh pasangannya sendiri ini banyak sekali loh. Selama saya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, LPSK ini adalah sebuah lembaga negara yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 31 2014 yang asalnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2006, bahwa saksi korban tindak pidana yang mengalami ancaman itu bisa diberikan perlindungan oleh negara supaya bisa melanjutkan. Seringkali melanjutkan ke ranah hukum tuh nggak mudah loh, banyak ancaman. Contohnya begini, korban incest misalnya, dan ini saya bukannya, I don't wanna be depressing, I don't wanna be very gloomy, tapi I'm just stating the facts gitu, bahwa yang kami temukan pada saat saya baru sertijab itu 5 bulan yang lalu. Jadi saya 5,5 tahun di LPSK. Selama ini kita bergerak di bidang pemulihan trauma dan penguatan psikososial. Tetapi selama di LPSK itu kita melihat proses hukum itu berliku-liku, proses hukum itu luar biasa untuk para pencari keadilan, gitu ya. Jadi memang bagaimana seorang anak yang menjadi korban oleh ayahnya sendiri bisa speak up. Ada yang kemudian speak up, dan apa yang terjadi? Ayahnya ditahan, kemudian bunuh diri di tahanan. Jadi anak itu disalahkan oleh satu keluarga. Kenapa kamu lapor? Gitu. Padahal itu dia sudah mengalami hal tersebut 6 tahun semenjak ibunya meninggal akibat melahirkan adiknya yang paling kecil. Jadi mengerikan sekali. Ada lagi seorang anak, ini kebetulan di Pulau Sumba, yang dititipkan kepada kerabatnya dan ternyata diperkosa oleh keluarganya sendiri, melahirkan, anaknya meninggal, tetapi proses hukumnya mandek karena pamannya tersebut adalah seorang dengan jabatan yang tinggi. Hal-hal seperti ini yang kemudian kita jadi melihat bagaimana dari Aceh sampai Papua itu sebenarnya kita membutuhkan program-program yang
yang memang untuk memberdayakan perempuan. Dan Pulih mempunyai moto memulihkan harapan, menggalang perdamaian, memutus rantai kekerasan. Karena kami percaya bahwa kita penting untuk melakukan hal ini. Oke, jadi yang saya highlight, education and training of women, women and the economy, women in power and decision making, itu sebenarnya yang diminta oleh ini NBC, Nation Building Conference. Tetapi saya ingin sebenarnya meng-highlight bahwa itu nothing can actually be done kalau tidak kita membasmi, eliminate violence against women. Next. Karena kalau kita melihat, misalnya, kita melihat dalam kerangka sosioekologis, kita melihat perempuan di sini, kita melihat keluarga. Nah, ini bagaimana kemudian seringkali terjadi juga kekerasan ekonomi. Jadi ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu ada 4 bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, ya maksudnya psikologis, ekonomis, dan seksual. Nah, salah satu yang kemudian kami lakukan adalah memberi pelatihan sehingga para ibu-ibu ini juga paham tentang pengelolaan keuangan, gitu. Kalau bisa uangnya memang dikelola oleh ibu saja, soalnya kalau dikelola oleh bapak, nggak tahu kemana. I'm sorry. Ya, kepada para bapak-bapak, saya tahu bahwa tidak semua laki-laki, not all men are bad of course, but unfortunately the ones that see us are not in a good position. Anyways, di komunitas juga saya pikir menjadi penting ya, bagaimana kita mengajak warga lain untuk berkontribusi. Dalam arti kata gini, kalau misalnya kita melihat ada seorang dari tetangga kita misalnya mengalami KDRT, itu sebenarnya kita bisa membantu, bisa digeruduk rame-rame. Ini pernah kejadian di mana seorang mama di Indonesia Timur. Jadi memang saya fokusnya tuh sebenarnya lebih banyak di Indonesia Timur karena lebih banyak sebenarnya yang membutuhkan. Cuma saja seringkali ya itu akses karena sangat remote dan sebagainya itu nggak semudah itu, sehingga kantor kami yang sekarang baru ada di Jakarta di 2 macam, social enterprise dan yayasan lembaga bantuan psikologis. Mungkin bisa dicek Yayasan Pulih, kalau yang pada punya Instagram pasti punya Instagram, ada Yayasan Pulih itu adalah yang lembaga bantuan psikologis. Kemudian ada Pulih at the Peak, itu adalah social enterprise, dan yang di Aceh pasca tsunami. Kami pernah menempatkan psikolog di Ambon juga pasca konflik, kemudian di Papua. Tapi di Papua itu agak sulit karena medannya adalah, oh my gosh, okay, jadi I'm gonna speak very fast. Next. Oke, ini yang tadi saya bilang, ini kapan-kapan mungkin bisa mampir ke Pasar Minggu. Banyak banget yang mengakses bantuan di sini. Gitu, saya sering dikomplain nih, antrian panjang untuk janji temu. Sehingga walaupun sekarang ada online juga ya sejak habis COVID, sehingga kalau yang bisa membayar, karena ini kan khususnya bagi korban kekerasan yang tidak bisa membayar, jadi yang bisa membayar kami alihkan ke social enterprise kami, begitu. Next. Jadi statistik lihat nih, hampir 400 sesi per bulan loh, ini per bulan. Kami juga lebih dari 5.000 klien baru dalam 7 tahun. Itu kami sudah 22 tahun ini. Nah, ini sebenarnya adalah memastikan bahwa akses kesehatan mental itu untuk semua orang. Seringkali kan sulit ya memasyarakatkan psikologi. Itu orang berpikir kalau ke psikolog itu pasti mahal. Emang biasanya mahal sih. Cuman ini adalah anomali karena we want to make sure that people have access. Next. Ini di komunitas. Nah, tadi saya yang soal pendidikan tuh menjadi penting ya. Kami ada kerjasama dengan Save the Children, misalnya Unstoppable Girls Program, Nona Hebat, itu untuk anak-anak umur 8 sampai 12 tahun. Itu diajarkan how to be assertive, how to actually identify your emotions, bagaimana caranya bisa mengelola emosi, ya, dan lain-lain. Kemudian ada program HEART, Healing and Education Through Arts. Bagaimana anak perempuan dan laki-laki, karena yang sumber masalahnya adalah banyak laki-laki yang tidak bisa mengelola rasa marah, mengelola rasa sedih sehingga kemudian bisa menyakiti orang lain.
menyakiti diri sendiri juga gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kita, dan kemarin ini baru selesai kemarin untuk DKI Jakarta, di mana para guru-guru dari 10 sekolah itu pilot project, mereka mengatakan kita ingin ini programnya dilanjutkan karena apa? Karena ini ternyata buat anak laki-laki yang SMP terutama itu mengurangi minat mereka untuk tawuran. Jadi itu menjadi sangat penting menurut saya untuk mengurangi hal-hal ini. Next. Oke, ini tadi yang social enterprise di Brawijaya, dan ini kami kerjasama dengan program bantuan untuk perusahaan. Next. Jadi ini lebih, jadi KDRT itu seringkali lintas sosial ekonomi dan lintas pendidikan. Ada pelaku yang doktor, profesor gitu ya, tidak hanya KDRT tapi juga kekerasan seksual. Sekarang banyak sekali di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi baru ada Permendikbud ya 30/2021 yang kemudian ada Satgas PPKS di mana bisa melapor. Jadi menjadi hal yang penting. Next. Ini yang di Aceh pasca tsunami, kami bekerja dengan pengungsi-pengungsi pasca tsunami, tetapi sebenarnya saya sudah keluar masuk Aceh pada saat darurat militer, begitu untuk memastikan bahwa komunitas itu juga paham tentang kesehatan mental. Next. Jadi ini tadi yang moto kami, memulihkan harapan, menggalang perdamaian, memutus rantai kekerasan. Ya. Dan ini adalah slide yang terakhir adalah informasi tentang saya, kuliah di mana dan lain-lain. Baik, kalau begitu saya akan kembalikan kepada Kak Audrey. Terima kasih. Dan Laura harus pergi ya? Iya, Oh, terima oke. kasih Mbak Livia Oke. untuk inspirasinya luar biasa. Jadi tadi kita bisa belajar dan lihat dengan jelas ya, ternyata wanita itu memang, kekerasan terhadap wanita itu satu isu yang memang sangat penting, dan bukan kekerasan yang suka nggak suka, kan banyak kekerasan terjadi. Ya. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana memulihkannya gitu. Jadi kita lihat banyak hal, dan kalau kita lihat dari apa yang Laura dan Mbak Livia lakukan, ternyata wanita-wanita itu memainkan peranan yang strategis gitu. Jadi saya yakin semua wanita-wanita yang hadir di sini juga bisa terinspirasi dan melihat apa yang bisa kita lakukan. Mohon maaf sekali tadi Laura harus pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, dan Q&A juga harus kita cut karena kita harus langsung pindah kembali ke Dome. Tapi saya harapkan kita semua bisa terinspirasi dan tentunya bisa pulang ke tempat masing-masing dengan inspirasi yang ada di Nation Building Conference ini, khususnya untuk para wanita, dan kemudian kita akan belajar lebih banyak lagi di Dome nanti. Dan sebelum kita menyelesaikan, maka saya ingin memberikan satu hadiah cenderamata khusus untuk Mbak Livia. Tadi kita nggak sempat foto berarti ya? Oke, sorry. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak terima kasih untuk semuanya. Kita selesaikan untuk empowerment women, empower nation ini, dan kita yakin bahwa kita semua akan mengubah Indonesia dengan peran kita sebagai wanita dimanapun kita berada. Terima kasih semua.